Kami akan ajak Anda untuk melihat bagaimana pantauan hilal di Bandung, Jawa Barat. Sudah ada produser lapangan CNN Indonesia, Zayul Haq di Bandung. Zayul, bagaimana pemantauan hilal di sana? Apakah sudah berlangsung? Kemudian bagaimana potensi pantauan hilal di sana? Ya, selamat sore, Saza. Betul sekali, hari ini pemantauan hilal telah atau sedang dilakukan ya, persiapan untuk pemantauan hilal. Di mana salah satu titik yang saya liput hari ini adalah Observatorium Al-Biruni, Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung, yang menjadi salah satu titik pemantauan hilal di Jawa Barat. Observatorium Al-Biruni ini saja menjadi salah satu titik yang untuk memantau hilal secara resmi begitu ya, bekerjasama dengan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, termasuk juga Badan Rukyat Daerah Provinsi Jawa Barat. Berbagai persiapan kalau Anda lihat di lantai 9 ya, Fakultas Syariah Unisba ini sudah dipersiapkan dengan baik. Tadi ada 3 teropong ya, ada 2 teropong manual dan juga 1 teropong goto yang kemudian diremot menggunakan alat khusus seperti itu. Untuk mengetahui apakah kalau kita melihat cuaca di Kota Bandung saat ini memang berawan saja. Saat ini saya sudah bersama dengan Pak Fahmi ya, selaku pengelola dari Observatorium Al-Biruni Fakultas Syariah Unisba. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Fahmi. Selamat sore. Pak Fahmi, persiapan pastinya sudah dilakukan begitu ya. Sejak pukul berapa persiapan untuk pemantauan hilal di Al-Biruni ini? Untuk hari ini kita sudah persiapkan dari sebetulnya beberapa hari yang lalu ya. Cuman ketika di lapangan kita sudah sejak jam 2 siang untuk persiapan tidak hanya dari alat-alatnya, kemudian disiapkan juga sesi rangkaian dan di saat terkait dengan persiapan, Pak Fahmi kan tidak hanya persiapan semata, tapi juga ada setting alat begitu ya, supaya juga ada balancing menggunakan kamera CCD agar pada saat setting itu juga tidak merusak alat pemantau, termasuk juga si teropong itu ya. Bagaimana setting yang sudah dilakukan tadi? Jadi kita menggunakan kamera CCD itu untuk membidik salah satu objek benda langit. Kalau di siang hari kita membidiknya itu matahari ya, karena yang paling kuat. Kalau malam hari biasanya kita membidik. Kalau misalkan kita sudah bisa membidik matahari, pasti si teleskop itu bisa kita arahkan ke berbagai macam yang bisa diambil. Oke, kalau kita berkaca pada saat menjelang Ramadan kemarin begitu ya, kemudian sekarang 29 Maret dilakukan pemantauan hilal. Tapi beberapa hari terakhir memang Kota Bandung cuaca panas terik ya. Tapi berbeda hari ini, Pak Fahmi, cuacanya berawan. Kalau melihat cuaca berawan seperti itu, apakah kecil kemungkinan hilal bisa terlihat? Kalau misalkan ketinggian hilal di atas kriteria tingkat agama, ya tingginya 3 derajat dalam masih kemungkinan jika memang kondisi cuaca ini sulit untuk dilihat. Tapi kita lihat ketika hasil perhitungan astronomis ketinggian hilal di seluruh Indonesia negatif, termasuk di Bandung sendiri itu di bawah di bawah ufuk ya, minus 1 derajat. Jadi kita tinggal menunggu keputusan dari sinar visual kemudian yang dibaca juga. Oke, kalau kita bicara soal geosentris, termasuk juga toposentris begitu ya Pak Fahmi ya. Pemantauan berarti mulai dilakukan pukul 17.59 atau 18.00, artinya setelah matahari terbenam ya. Ya seperti apa? Nah, jadi patokan mengambil time yang untuk melihat hilal itu adalah yang sebagai tahun Hijriah itu adanya setelah matahari di satu daerah. Nanti dari situ lihat apakah ketika matahari terbenam itu posisi hilal di atas ufuk atau di bawah ufuk. Kalau misalnya posisi hilal di bawah ufuk, maka dia istiqmal akan bulan Hijriah yang saat ini dia 30 hari. So ketika sekarang kita di Ramadan berarti malam masih ada. Ya. Tapi kalau kita melihat konjungsi sendiri ya di Kota Bandung dengan kondisi yang berawan seperti ini akan terjadi pukul berapa Pak Fahmi terkait konjungsi? Kalau konjungsi kan nanti ada setelah matahari sebelum ya, jadi dan kita tidak akan bisa di hari ke-29 Hijriah hilal di atas ufuk.
kemungkinan nanti Ramadannya kira-kira 30 hari. Terakhir Pak Fahmi, ini kan ada 3 teropong ya, Iya. yang digunakan untuk memantau hilal dari lantai 9 Fakultas Syariah Unisba ini. Ada perbedaan nggak sih 2 teropong dengan 1 teropong yang go-to tadi ya, yang di remote itu seperti apa ini pola kerjanya gitu? Kalau yang di dalam Zoom itu memang kita khususkan untuk pengamatan dan juga perekaman dari objek yang kita amati, yaitu hilal, supaya nanti ketika pelaporan ke saat Jakarta kita ada hasilnya, misalkan terlihat seperti apa, tidak terlihat seperti apa, itu dibuat dalam acara. Sedangkan yang ada teropong lainnya adalah untuk membantu dalam pengamatan dan misalkan yang di dalam ada jadi error ya. Tapi yang jelas dari 2 teropong yang manual tadi bisa mobile begitu ya, Iya. dipindah-pindah tempat. Kalau tadi kan memang berada di sebelah sini ya, Iya, iya. kemudian sekarang dipindahkan ada di lantai atas. Nah, kalau melihat apa namanya secara ketinggian atau posisi ya, apakah ada pengaruh Pak Fahmi ketika berada di sini dan dipindahkan ke atas? Kalau masih di daerah di gedung ini lantai 9 ini hanya masalah cepat aja. Mungkin di sana kita konsisten lebih luas ya. Kecuali kalau misalkan yang satu di lantai 9 terus nanti di lantai 8. Oke, baik. Pak Fahmi, terima kasih banyak sudah berbincang dengan CNN Indonesia. Selamat bertugas kembali. Ya saja, demikian wawancara saya dengan Pak Fahmi yang selaku pengelola dari Observatorium Al-Biruni Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung. Seperti yang tadi disampaikan bahwa proses pemantauan hilal akan dilakukan setelah matahari terbenam sekira pukul 17.59 atau pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Dan hasil dari pemantauan hilal tersebut nantinya akan disampaikan ke Kementerian Agama melalui Provinsi Jawa Barat dan disampaikan ke Kementerian Agama pusat untuk bagaimana terkait dengan sidang isbat yang nantinya akan dilakukan oleh pemerintah pusat. Begitu saja, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Zayul Haq, laporannya langsung dari Bandung, Jawa Barat.